Nama saya Yudita Taub, NPM 12190036, Prodi Agribisnis dari Universitas Timur. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori perdagangan Hexer-Ohlin. Teori perdagangan Hexer-Ohlin adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Hexer dan muridnya Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dalam memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endomen suatu negara. Teori Hexer-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Manfaat teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu negara akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Kedua, keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor-faktor yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Yang keempat, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut. Asumsi-asumsi dalam teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, terdapat dua negara dan dua komoditi serta dua faktor produksi tenaga kerja dan modal. Yang kedua, kedua negara memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi yang sama. Yang ketiga, komoditi X secara umum bersifat padat karya atau padat tenaga kerja atau labor intensif. Sedangkan komoditi Y secara umum bersifat padat modal atau kapital intensif. Yang keempat, terdapat kompetisi sempurna dalam pasar produk dan dalam pasar faktor produksi. Yang kelima, kedua komoditi sama-sama diproduksi berdasarkan skala hasil yang konstan. Kelemahan asumsi teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama untuk memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini dikarenakan sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertempu pada diferensiasi produksi dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model endomen Hexer-Ohlin. Kurva yang digunakan dalam teori Hexer-Ohlin. Yang pertama, kurva isocost. Kurva isocost adalah kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Yang kedua, kurva isoquant. Kurva isoquant adalah kurva yang menggambarkan kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva isocost akan bersinggungan dengan kurva isoquant pada titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan minimal akan diperoleh produk tertentu. Sekian dan terima kasih.